nyong agak ngapa? Karena bicaranya secara internal, artinya adalah internal Dorama atau internal para pelaku budaya. Kalau kita bicara tema daripada kegiatan kebudayaan kita, ini jelas adalah nguri-nguri kebudayaan. Nguri kebudayaan itu untuk apa? Yang jelas juga adalah untuk kesejahteraan kita bersama. Beberapa bulan yang lalu kami pernah menemakan tentang kemiskinan dan kebudayaan. Jadi kalau kita kemiskinan dan kebudayaan ini menjadi satu subtema daripada kegiatan besar kebudayaan yang dibahas, maka kita perlu memahami secara definitif silakan udah disiapkan satu kesenjangan pendapatan seseorang kan harusnya dari daya jasa seseorang terhadap kebutuhan yang harus dicukupi. Ketika daya beli atau kekuatan ekonomi seorang tidak bisa mencukupi kebutuhan, maka dia adalah miskin. Miskin ini biasanya disebabkan oleh tiga hal: miskin secara kultural, miskin secara struktural, dan miskin secara natural. Kalau miskin secara natural adalah karena situasi alam lingkungannya yang menyebabkan dia miskin. Contoh, dia hidup di tempat yang terisolasi, tandus, tidak ada akses stabilitas. Contohnya kemarin kunjungan Pak Presiden ke Lampung, beliau menyatakan bahwa harga-harga bahan pokok yang ada di pasar ini pasti akan dipengaruhi oleh sistem transportasi dan akses stabilitas menuju ke pasar. Sehingga ketika satu wilayah terisolasi atau satu masyarakat itu secara natural itu banyak hambatan, maka dia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, makanya dia akan jadi miskin. Kalau secara struktural, ini biasanya adalah karena kebijakan yang menyebabkan orang menjadi miskin. Kebijakan tidak harus kebijakan pemerintah, bisa kebijakan komunitas. Contoh, karena orang itu berbeda agama diisolasi oleh komunitas itu sehingga tidak bisa mengakses kebutuhan ekonomi dengan baik. Dia tidak diberi kesempatan untuk berinteraksi secara ekonomi dengan lingkungan. Juga keputusan ini ditimbulkan oleh satu komunitas terhadap komunitas yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kemiskinan karena munculnya dari hal yang bersifat kultural, budaya, atau dalam definisinya adalah budi dan daya manusia. Ini dalam titik tertentu itu bisa menyebabkan orang menjadi miskin. Contohnya budaya perilaku boros di dalam praktek-praktek tertentu. Ada yang tidak mendefinisikan itu dengan cara-cara memandang budaya sebagai satu praktik yang tidak produktif. Ya, misalnya kita sering melakukan perayaan yang tidak bisa kita kembangkan menjadi sesuatu yang mendatangkan uang. Kita keluar banyak, tapi tidak ada hal yang bisa kita dapatkan atau kita transaksikan dengan satu kegiatan budaya menjadi hal yang menghasilkan. Kemudian kalau sudah kita tahu bahwa hal kemiskinan dan kebudayaan itu bisa terjadi, maka kita juga harus tahu bahwa yang namanya kebudayaan itu adalah satu konsep berpikir. Kita sering berpikir bahwa budaya itu adalah seni. Kalau orang mengatakan mari kita lakukan budaya Banyumas, yang keluar kesenian semua. Bukan satu konsep berpikir orang Banyumas. Orang Banyumas yang sederhana, orang yang Banyumas yang pantang menyerah, orang Banyumas yang hidupnya bisa irit, orang yang efektif, efisien dalam mencapai satu tujuan. Kita bisa belajar dari banyak cerita bahwa orang Banyumas orangnya efektif, efisien. Mungkin adik-adik yang di belakang yang dari UIN perlu kami jelaskan bahwa bedanya efektif dengan efisien. Kalau efektif adalah dalam mencapai satu tujuan, mencapai satu hasil itu efektif. Kalau suatu perjuangan bisa tercapai hasil atau tujuannya itu berarti efektif.
Kalau efisien kaitannya dengan penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, barang maupun uang. Bisa orang efektif tapi tidak efisien. Tercapai tujuannya tapi boros, banyak hal yang tidak harus dikeluarkan, harus akhirnya dikeluarkan sehingga perhitungannya tidak masuk. Atau efisien tapi tidak efektif, terlalu mirip. Maka dari itu Bapak-Ibu sekalian, adik-adik semuanya, ketika kita cerita budaya dalam konteks organisasi yang kita tekuni, harapan kami bagaimana laku-laku budaya ini bisa menimbulkan kesejahteraan yang lebih luas kepada masyarakat yang kita tangani. Jangan hanya kita melihat budaya itu hanya sebagai produk kesenian, tapi adalah suatu konsep berpikir yang utuh. Bagaimana seperti yang dikatakan pencerahan melihat bahwa budaya itu bagiannya ada 7. Ada sistem ekonomi, ada sistem sosial, ada religi, ada bahasa, ada seni, ada teknologi, ada pengetahuan masyarakat, di mana ketujuh-tujuhnya ini harus didorong sehingga menjadi satu hal yang efektif dan efisien membangun satu kesejahteraan. Ada satu pepatah mengatakan atau satu pendapat mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang budayanya bisa mengintervensi bangsa lain. Kita masih ingat waktu kita masih kecil, kalau pakai barang-barang nggak bagian made in England, kita kudu sing fonger atau bimber. Jadi kalau yang nggak seperti itu bukan sesuatu yang bergengsi atau bukan sesuatu yang dianggap modern. Dulu kita beli ban jalan sepeda itu merek Kinjeng ini gawean RT. Ini gawean RT itu. Nek ora gawean RT berarti anu ora awet. Lebih parah lagi sekarang. Membangunkan budayanya orang lain. Terutama teman-teman yang dari Muslim. Kalau pergi ke masjid mesti pakainya baju koko. Baju koko itu bajunya orang Islam, baju koko itu bajunya orang Cina. Begitu pulang dari pengajian belinya mie ayam sama bakso. Jarang kita ini beli rujak itu. Nah inilah yang saya maksud. Bagaimana budaya kita gali untuk ke depan ini bisa lebih mensejahterakan masyarakat. Dan harapan kami bahwa budaya kita suatu saat harus mengintervensi bangsa yang lain. Jangan sampai kalau tidak pakai celana jin 501 itu tidak keren. Tidak seperti pakai sepatu Nike Air tidak keren, tidak dianggap yang sugih gitu. Pakai sandal bandel kayak saya ini, ini gawean Karawawas ini termasuk wilayah yang di mana bangsa Taliban itu berasal. Karena yang dari Tali banyak dibuat di sana. Karena asal usul dari Taliban ada di Karawawas. Jadi kalau kita akan menjelaskan semuanya, sistem ekonomi yang kita bangun, sistem kekeluargaan yang dibangun di dalam koperasi, itulah salah satu contoh daripada menunjukkan kebudayaan kita, di mana yang namanya rental itu bukan menjadi suatu hal yang menghidupi satu koperasi. Koperasi harus berjalan membangun usahanya sendiri, bukan hanya simpan pinjam. Akhirnya banyak yang minjam daripada yang menyimpan, koperasi ini bangkrut. Kan banyak kejadian koperasi simpan pinjam tidak ada dikembalikan, yang datang akhirnya bodyguard sama debt collector. Lalu kalau kita cerita sistem sosial kita sekarang sudah kalis, tidak ada kedekatan pribadi, tapi ini sudah mulai ditunjukkan oleh Goramas. Kita sering kumpul-kumpul, tempatnya ada di tempatnya Pak Bambang Moyo, kita sering kumpul, kita cerita-cerita tematik tertentu di mana di sana kita bisa mengungkapkan satu persaudaraan yang akrab. Namun itu belum cukup karena kita belum pernah bicara masalah kesejahteraan kita tuh ya kasarnya arsugih kapan. Apakah budaya itu bisa nyugi? Bisa. Karena saya banyak berkecimpung di pariwisata. Ketika pariwisata itu arahnya kepada konsep pembangunan budaya, itu adalah akan menciptakan yang namanya wisata berbasis kepada
length of stay atau lama tinggal wisatawan di satu tempat lebih panjang. Kalau kita hanya membangun objek-objek saja, orang datang ke objek 2 jam selfie selesai pulang. Tapi ketika pergi ke Jogja, banyak orang-orang asing di Jogja itu yang rela pindah ke warga negaraan. Di Bali juga rela bojong Bali pindah ke warga negaraan karena saking cintanya dengan budaya. Karena apa? Length of stay panjangnya kunjungan orang ke dalam suatu membangun sistem sosial karena ingin dekat dengan suatu budaya, ingin membangun hubungan dengan suatu budaya, ingin menecap daripada pengamat seperti tadi yang disampaikan bagaimana ilmu olah kebatinan disampaikan yang dibuka cukup menarik, bagaimana ada air, ada api dan sebagainya. Ini tidak cukup dibahas, dipelajari dalam satu yang singkat. Jadi kita lihat di Bali, di Jogja, sekarang Cina sangat maju sekali. Bagaimana budaya mereka dari kota ke kota punya identitas yang berbeda, sehingga ketika orang datang ke Cina tidak akan puas ketika sebelum mengunjungi seluruh kota. Tapi ketika datang ke Indonesia, gejalanya satu kota dengan yang lain isinya cuma tiru-tiru saja. Ini ditiru itu ditiru sana. Karena apa? Karena tidak berbasis kepada budaya. Kenapa budaya bisa berbeda, saudara? Bapak Ibu sekalian. Karena budaya itu dibangun oleh budidaya manusia di dalam mengatasi problematika alam di lingkungannya. Ketika kita menghadapi suatu tempat yang tandus, otomatis budaya kita akan sangat kuat di dalam menghadapi situasi yang terbatas. Ketika kita berada di tempat yang dingin, kita bisa menggunakan pemikiran kita untuk bisa bagaimana melindungi agar tidak hipotermi, tidak turun suhu tubuh sehingga kita menjadi mati. Tetapi kemudian orang-orang ingin memaksakan satu produk budaya, contohnya yang namanya pakaian, harus dipakai oleh budaya yang lain. Meskipun ini dasarnya adalah kepentingan religi. Namun saya menghimbau, meskipun dalam pakaian itu ada satu kepentingan religi, tapi yang namanya budaya kita jangan sampai hilang. Minimal kalau 17 Agustusan hari pahlawan, hari pendidikan nasional, mbok ya gendeng pakai baju adat yang jangkep. Suatu hari kita akan melihat bagaimana baju adat yang jangkep hanya ada di Museum Leiden. Karena semua buku yang ada di keraton-keraton di Indonesia semua ada di Museum Leiden. Terakhir yang dikembalikan kerisnya di Diponegoro yang dirampas Belanda di Magelang. Baiklah saudara, kita ingin membangkitkan kemakmuran masyarakat kita ke depan, budaya kita harus kuat. Budaya kita harus bisa menjadi satu tujuan wisata. Di Banyumas ini, nuwun sewu, pajak yang kita peroleh ini sebagian besar itu adalah dari interaksi pariwisata. Hotel, rumah makan, toko, perdagangan itu semua itu pariwisata itu menyusup kepada semua kehidupan. Kemudian bagaimana langkah-langkah kita ke depan? Saya pernah bicara dengan Pak Kirlan waktu itu. Suatu hari kita kumpul lintas organisasi budaya. Kita perlu membangun yang namanya isu strategis pengembangan budaya di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kita di Banyumas ini hanya sekedar pengetahuan Bapak sekalian, satu sharing, mungkin bukan hanya saya yang tahu, tapi mungkin Bapak sekalian yang tahu. Di Banyumas itu ada 4 tipologi geografis yang mendukung adanya munculnya perbedaan budaya. Contoh sepanjang lereng Slamet, Gunung Slamet, sampai pada ketinggian sekitar 200, yang paling tinggi kan sekitar 3.400 meter. Kalau kita jalan dari Cipendok sampai Batu Raden sampai sana Sumbang, saya pernah jalan di sana, yang kita temukan banyak sekali budaya megalitik, budaya-budaya sebelum ada tulisan seperti Lingga dan Joni, itu banyak tersebar di Gunung Slamet. Hanya karena orang tidak tahu, akhirnya pada digebluti menggawe pondasi.
Hanya beberapa yang masih selamat ketika banyak orang yang tahu. Kemudian adalah kawasan Lumbir, Gumelar dan sebagainya ini atau daerah Aji Barang ini kawasan khas.